dengan APBD Kabupaten Rotendao, pasti Papa Mama dong sangat merindukan. Kok kenapa Kota Desa definitif ini Kota sudah anggaran sedikit, betul? Betul? Desa itu sudah 2 bodi makan 2 orang. Bodi yang bantuan itu, ya. Bodi 3 ketek. Ini bodi ini kenapa saya tidak setuju sama sekali bodi fiber ini. Dalamnya itu keropos, di selatan dan luarnya itu bagus, ya. Kalau dia berat kiri, lontar pasir di bagian kanan. Saya pistol di Bandi menyangkut itu. Ya, kita sampai di Sulawesi, sehingga karena saya sudah tahu itu barang, apalagi kalau dia ada bocor sedikit, basah itu pasir, dia akan tenggelam dia sendiri. Di bodi dah. Ya, saya lihat yang di pinggir laut dulu kan tahun 2014, 2015 itu kan ada dapat enam ya, semua di pinggir laut kan? Betul? Tidak tahu as manfaatnya begitu. Itu 5 GT. Saya mau itu kita bikin sendiri di Rote untuk berdayakan para nelayan, dan itu saya usul Pak. Ya. Tapi sampai sekarang kita harap kebanyakan ini dari provinsi dan pusat. Ya, karena bagian kelautan itu diambil alih oleh pusat, maka yang hanya ada di kabupaten itu kalau mesin dalam yang Jindoa, setan biru belau dan sebagainya, nama-nama Cina dong. Ini Bapak Fangilai bukan orang Cina ya. Ya minta maaf ya. Saya mohon penanggung jawab dari 2 gereja, Gereja Paulus dan Immanuel. Ada? Mari di depan. Saya tidak lupa. Tapi itu menjadi PR besar bagi saya untuk seluruh gereja yang ada di Ndau Nusa ini harus dapat. Sekali lagi, Boy selalu koordinasi dengan ketua, karena apa yang disyaratkan, diperintahkan oleh ketua kepada saya pasti saya jalankan. Ya. Kalau kita diam-diam, kalau sudah dari Pak Ketua juga kurang bagus. Ya, ya. Untuk gereja, kedua gereja ini, Paulus dan Benyamin, ya. Immanuel dan Paulus tahun depan dapat lagi, tapi itu harus melalui proposal. Tolong catat ya, bilang ke ibu ketua majelis, tolong catat untuk saya tambah di bapak. Ini Pak Ketua, tambah di bapak punya, ya. Untuk kita nanti sekitar bulan Mei Juni itu pada masuk sana. Ya, untuk eklesia nanti saya sendiri yang turun. Ya. Jadi baik, selama waktu ini tidak akan memutuskan hubungan kita sebagai saudara. Saya harapkan pertemuan saya pada sore hari ini bersama seluruh kru, Pak Kabak, ibu-ibu pegawai semua, kami turun tidak bawa apa-apa untuk Pak Mamano. Kami datang untuk melihat dan bersinggungan bersama Bapak Mama di tempat ini, dalam rangka untuk mengakses keinginan Papa di dalam perjuangan APBD tahun 2023. Yang saya jawab dari tadi pasti, itu pasti. Tapi yang saya belum jawab nanti baru saya kasih kabar. Ya, jadi baik, terima kasih banyak Bapak Kabak Umum yang sudah sebagai MC, Bapak-bapak penanggung jawab, Bapak-bapak Ketua PAC, Ketua Ranting, semua perangkat Partai Gerindra, Bapak Manileo, Ibu, begitupun adik-adik yang sangat saya cintai yang sudah menyiapkan tempat yang sangat indah ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semua berkat dan jerih payah Papa Mama duduk di sini, pasti Tuhan akan membalasnya.
demi untuk kita ke depan. Sekali lagi saya mau informasi kepada Papa Mama dong, bahwa saya masih main. Sekaligus saya mau sampaikan kepada Papa Mama dong bahwa saya masih main 2024. Tidak pilih pun saya harapkan jangan sungkan dan saya, jangan marah saya. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk pilih saya, tapi mau kita berbuat baik, mau menjawab tentang kesusahan-kesusahan kita, pilihlah orang yang sesuai dan sepadan dengan Papa dan pikiran. Semua calon-calon itu bagus, tidak ada yang tidak baik, tapi semua penentuan ada di garis tangan Bapak. Saya rasa iba karena engkau itu saya kira saya tidak dapat 148 suara, tapi kenyataannya saya dapat 148 suara. Dari Rote Barat saya dapat 500 lebih, dari Rote Barat Daya saya dapat 400 lebih. Ya. Akhirnya saya duduk. Coba Pak, kemungkinan besar menjadi perhatian Pak Mama dong. Saya harapkan ini satu permohonan dari hati yang sangat dalam kepada Pak Mama. Ke depan pilih Presiden Prabowo. Ini bukan saya kampanye, nanti saya akan turun kampanye. Nama saya Ya, Martin Sakarias Rano. dekat lagi Bapak ya. Dan Dekat saya mic lagi. Mic-nya Bapak duduk saja tapi dekatnya. saya sebagai masyarakat di Anara desa dusun Analau, kalau memang Bapak bisa perjuangkan untuk kami sebagai nelayan, nah ini memang kita minta, tapi memang tidak menjawab juga tidak apa-apa, kan itu dari atasan. Jadi memang inilah menyampaikan kami sebagai masyarakat di pesisir ini. Pertama-tama minta bodi yang sekitar 3 JT yang membentukkan di sini bersama pukat dan tali-tali senar. Jika memang itu bisa menjawab tidak apa-apa, kalau tidak bisa menjawab tidak apa-apa, karena ini kebutuhan kami sebagai nelayan di tempat ini. Yang kedua, kita juga di sini membutuhkan sumur bor, karena di bagian sini ini air asing. Lalu kita kalau mau harus di tempat ini, datang ambil di tempat ini, pikul ke rumah. Jadi memang itulah kami di tempat ini. Di bagian barat sana juga seperti itu, kecuali di pesisir ini yang airnya ya tawar, tapi di pesisir atas sana memang tidak bisa sama sekali. Jadi harus air itu kita ambil dari sini pikul ke sana. Jadi jika memang bisa, coba-coba Bapak perjuangkan untuk kami di tempat ini. Dan kedua, ketiga ada kalau sampan juga bisa, mungkin kalau sampan, kalau memang ada, perjuangkanlah buat kami, sebab kami di sini membutuhkan itu. Anak-anak kami keluh kesah mereka itu memang setiap hari kalau mau pergi laut, dengan apa yang sebenarnya perlu cari ikan, tapi memang alatnya tidak ada. Jadi memang kalau memang Bapak masih tetap di situ, kalau memang ini permintaan kami, jadi memang
Itulah keadaan kami di sini. Kalau Bapak bilang ini tadi, saya dengar bilang ini jalan 4 kilo. 3 kilo tapi Nuse dengan Dao gitu. Tapi mudah-mudahan kalau memang berikan jalan berarti Moleng juga ada. Sebab kalau pakai tenaga ini memang tidak bisa. Jadi harus Moleng bersama supaya orang yang kerja juga mutunya bagus supaya kita pakai tetap bertahan lah begitu. Nah, itu saja Pak. Warga baru di sini Bapak. Nah setelah saya amatin 3 jalan 4 tahun saya di Indau ini, kadang-kadang katong di Indau juga kesulitan sayur mayur Bapak. Yang dimakan itu kangkung terus Bapak. Nah jadi kami memohon bantuan Bapak Dewan untuk mengkoordinasikan sama pihak-pihak terkait untuk dibantu masyarakat ini untuk coba berupaya karena di sini kintalnya besar-besar Bapak. Jadi berupaya untuk fasilitas pertanian di sini gitu. Bagi mereka yang mau cari gampang sapak setan dong gitu sih. Itu sah Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Usul saya nama Onisimus G. Ini bukan sebuah laporan, tetapi ini merupakan saran atau usul. Lewat kesempatan ini, kalau menurut atau pengamatan saya sebagai masyarakat yang ada di Desa Narae, bahwa kalau yang saya lihat bantuan fisik untuk desa, kalau yang saya lihat sekarang ini, kalau dari kabupaten turun untuk periksa, maka yang ternyata itu petugas bukan turun di lapangan, tetapi datang kepada desa. Maka lewat kesempatan ini saya ingin tanya, kira-kira apa itu memang aturan dari kabupaten untuk turun bukan di lapangan atau bukan yang penerima, tetapi harus turun di desa? Kira-kira lewat kesempatan ini saya ingin bertanya apa memang itu aturan dari kabupaten begitu. Terima kasih. Bantuan KIS, kartu KIS ini, itu saya. Kartu Indonesia Sehat. Ya. Karena ya. Puji Tuhan. Bapak Mama yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pertama saya perlu ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PAC Kabupaten Tendau, Bapak-Bapak Manileo, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Bapak Desa, Bupati, Dharma Wanita. Ini ibu belum di samping terus, dan saya juga nanti terputar terus ini. Ya, kalau kita di gedung Dewan itu satu arah. Jadi kalau saya sudah bicara, Pak sudah pasti gedungnya pecah. Tapi kalau saya serong kiri, serong kanan, sudah pasti saya suara juga agak menurun. Yang saya kasihi teman akrab saya, teman SD, kita teman bermain, Bapak Sarus. Saya pun teman sekolah dari Indau ini ada 4 orang. Bapak Yus Lucy, saya pun kakak sendiri, John Pandi, dan Pak Lido. Itu teman seangkatan saya. Tapi kalau di bangku kuliah saya duluan dari mereka. Saya tamat sarjana tahun 85. Coba yang angkat tangan lahir tahun 85. 1. Yang tamat SMA tahun 80, coba angkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada? Ya. Saya tamat SMP SD di Makassar tahun 75.
Kami tamat SMP tahun 77. Saya tamat SMA karena tambah setengah tahun, kita tamat 80. Saya sarjana tahun 85. Saya seorang anak tani yang lahir di Boyai. Dusun saya itu Dusun Tongga. Pasti Papa Mama dong kalau mau lewat Tongga, dulunya kelapa banyak, sekarang kelapanya tiada lagi. Kenapa? Karena termakan usia. Bahwa baru 3 periode saya jadi anggota DPR Kabupaten Rotendao. Tahun pertama 2009 saya datang tidak di Bapepeo. Saya dapat 2 suara. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Periode kedua saya tidak datang. Karena saya pikir kalau hanya 2 suara juga, wah ikatan capek berburu rokok susah 2 batang ini, ya dah. Periode ketiga saya datang, dia melejit jadi 148 suara. Inilah yang menjadi PR berat bagi saya sebagai seorang anggota DPR Kabupaten Rotendao untuk turun secara langsung melihat kepedulian dan kesejahteraan daripada setiap desa yang ada di Kecamatan Daunuse. Kecamatan Daunuse cerita sejarahnya cukup berat. Saat itu Bapak Dr. Andos Leonard Haling MM tidak menyetujui desa Kecamatan Daunuse ini untuk menjadi kecamatan. Tapi saya dan Bapak Hanok Linggo bersama Bapak Fia, kami berjuang untuk Kecamatan Daunuse harus jadi kecamatan. Kenapa? Tanpa Daunuse tidak mungkin Kabupaten Rotendao terbentuk menjadi Kabupaten Rotendao pada saat tahun 2022. Amin.